UKW ketong hari ini sama-sama dengan Bapak Set. Halo, silakan. Bapak ini alat apa nih? Ini Yang ini nih. pengering. Pengering apa tuh? Pengering tipe manual. Jadi bisa pengering biji-bijian, bisa pengering umbi-umbian. Jadi apabila kita mau buat sale pisang sale, pisang yang sudah masak tuh, kalau kita jemur di luar kan kotor, kita hendak kena matahari. Jadi ini bisa pakai oven ini dengan listrik. Oh, pakai listrik ya Bapak? Iya, pakai listrik. Dia pakai listrik. Tapi ini manual, tidak dari besi, tapi dari triplek. Iya. Ini diproduksi oleh ya anak-anak yang buat sendiri, diproduksi di sini sendiri oleh dosen-dosen dan anak-anak. Ini hasil prakteknya mereka membuat alat ini. Nah, yang ini pemipil jagung. Pemipil jagung ya Bapak? Ini ya pemipil jagung ini bisa pipil 1 jam itu kurang lebih 800 sampai 1 ton jagung. 800 sampai 1 ton. 1 ton ya. Jagung. Ini juga diproduksi sama? Dibuat di sini, di bengkel sini. Iya. Dibuat. Ya, ini anak-anak. Ini dosen Pak Martin Makaborang. Ya. Salah satu dosen mekanisasi yang dengan mahasiswanya membuat alat ini. Dan ini dengan mesin Honda. Jadi kita kasih masuk jagung nanti terpipil sendiri dan tongkolnya kemana sini. Ini untuk mengupas bawang. Ini mengupas bawang. Tapi sebelumnya itu yang ini juga bawang direndam dengan air. Jadi untuk bikin proses bawang ini masuk aja bawang di sini. Nanti dia mengupas sendiri. Dia terputar, dia kupas sendiri. Ya, ini juga dibuat di sini. Dibuat sama ini di lab sini Bapak. Ini pemipil jagung untuk benih, untuk membuat benih jagung. Maka itu terbuat dari karet. Apa bedanya yang itu sama yang ini Bapak? Kalau ini kadang-kadang jagungnya pecah. Oh, ini pecah ya. Jagungnya tidak bisa jadi benih. Karena ini besi semua. Tapi ini ada alas karet. Ini juga mesin. Jadi kita kasih masuk aja nanti jagungnya dipitil tetapi tidak hancur. Karena untuk membuat benih tidak boleh pukulan keras. Maka ada lapisan karet. Ini juga dibuat oleh dosen. Pernah difungsikan juga Bapak ya? Sudah, sering difungsikan. Ya, karena untuk praktek-praktek. Untuk praktek-praktek anak-anak. Ya, ini rata-rata dibuat di sini. Ini rata-rata dibuat di sini Bapak. Ini juga alat press. Ini alat press. Alat press santan, alat press. Artinya alat press lah. Alat press minyak. Yang biasa secara tradisional itu kan dijepit pakai kayu. Dijepit dengan kayu. Ini pakai press dengan doma. Iya. Ini kita bisa press sehingga betul-betul tidak perlu dicampur dengan air lagi. Jadi kalau produksi di sini, kalau misalnya untuk minyak kelapa yang Bapak set sama minyak kelapa padat, kami produksinya di press dan alat ini. Jadi tanpa menggunakan air panas lagi seperti tidak lagi. Konvensional. Jangan lagi ketemu air karena nanti terjadi proses fermentasi yang sangat membuat mudah rusak toh. Itulah apa itu dia juga semacam berlaku juga untuk minyak kelapa murni itu yang itu supaya maksudnya bisa. Ya, tidak usah dengan air lagi. Kalau bisa saya terbawa air dari kelapa itu sendiri. Tapi jangan lagi tambah air kan. Sebenarnya tambah air itu untuk mempermudah membantu mengeluarkan santan yang ada pada parutan itu. Air membantu. Tapi kalau dengan alat press yang baik tidak perlu. Kita press benar-benar sampai barangkali tersisa. Santan murni ya Bapak? Iya mendapat santan murni. Itu yang kita bekukan dia seperti yang saya tunjukkan tadi. Sudah ini ada alat pengupas kacang hijau. Jadi salah satu persoalan kacang hijau itu biasa di kampung orang pukul. Orang pukul ya kalau di temuan Bapak. Pukul, kupas dengan tangan atau diinjak. Capek lama. Nah ini kita masuk kacang hijau aja, dia pisah kulit sendiri. Kulit sama bijinya sendiri ya Bapak? Iya, biji sendiri. Nah sekiranya itu alat-alat yang, jadi di sini alat-alatnya tidak alat-alat besar. Ya, semuanya mini hanya untuk praktik. Misalnya ini juga alat parut kelapa. Mana ini alat parut kelapa yang sederhana. Misalnya kalau Anda hanya mau kerja VCO, ya. Kan sedikit. Cukup alat ini. Dia kerja aja berdiri, tidak perlu parut. Dia mesin. Ya, ini 1 jam bisa 100 buah. Yang sekecil ini? Iya. Ya. Anda mau bikin kue lamet. Orang mau produksi kue. Ya Pak. Lamet, kue yang isi kelapa ini apa. Jadi cukup mama punya ini di rumah. Ini kan ini barang rumah tangga. Ini untuk kupas bawang. Iya. Ya. Memang ini kali ini kita beli, kali ini kita produksi sendiri. Yang itu diproduksi. Kalau yang mesin-mesin ini semacam cakram motor ini Bapak? Ya, ini untuk pengiris ubi.
keripik pisang. Oh ya. Ya, Oh, ini dibeli juga Bapak ya? ya Atau ini dibeli. Ya, ini untuk praktik. Nah, memang kami di NTT pada umumnya belum berani membuka bengkel mekanisasi untuk teknologi-teknologi pertanian tepat guna. Karena memang mahal. Biaya besinya datangkan dari Jawa. Maka itu kenapa harga kita tidak bisa bersaing dengan Jawa. Karena besi kita datangkan dari Jawa. Mesin-mesin datangkan dari Jawa. Harganya hampir sebagian. Plat-plat itu. Jadi kalau kita bikin satu alat misalnya seperti alat begini. Kalau kita kerja di Jawa dengan mesin ini barangkali hanya membutuhkan uang sekitar 5 jutaan. Ya. Kami hanya butuh 8 juta. Karena mesin di sini, mesin kosong aja sudah 4 juta. Di Jawa 2,8 harga mesin. Plat-plat seperti begini di Jawa lebih murah. Ya, ya. Sehingga akhirnya kita tidak bisa menang memproduksi alat-alat pertanian di NTT. Karena semua bahan dasarnya didatangkan, diimpor. Itu problem kita. Jadi memang lebih banyak kita belanja langsung. Ada beberapa toko-toko di Kupang itu seperti Aneka Teknik, toko-toko, ada beberapa toko di Lampu Dua. Ya, ya. Itu rata-rata jual alat pertanian. Bukan lagi dari Jepang, sudah dikerjakan di Jakarta, di Surabaya. Harganya hampir bagi 2 harga kita. Ya, padahal kalau kita rangkai sendiri bisa. Tetapi mahal. Mahal biaya. Tidak bisa produksinya. bersaing dengan harga yang datang dari jauh. Saya kira itu. Kalau untuk yang waktu dekat nih, kira-kira mau produksi mesin apa lagi nih? Kita Yang paling sekarang Bapak sudah tidak berhenti produksi, hanya praktik saja. Bagaimana user mempergunakan barang-barang ini untuk memperkenalkan anak-anak. Karena di toko sudah banyak dijual. Ini kita sudah memperkenalkan kalau ada praktik, kita praktik bagaimana menghitung kapasitas kerja dari alat ini kepada anak-anak. Dibanding pipil jagung, dibanding dengan mesin pemipil ini, mana lebih cepat. Kalau kita masih kerja jagung setengah ton, 300 kilo berkali dengan tangan. Tapi kalau dalam proyek pengembangan jagung besar-besaran NTT, kita butuh alat pipil yang ratusan ton. Itu berarti engine. Itu berarti kita harus butuh mesin besar. Sehingga mungkin datangkan dari Jawa. Tapi paling kurang untuk praktik, anak-anak memahami konteks tentang kapasitas kerja alat, efisiensi, dan lain-lain. Di sini lebih banyak lab-lab kasar. Kita punya lab untuk science lab untuk analisis, ada di laboratorium eksakta. Kita punya 3 lab sini. Ya, ada lab kasar, ada mekanisasi dan processing di sini, dan ada juga lab biologi dan lab eksakta. Di lingkungan Unkris ini Pak? Di lingkungan Unkris. Itu untuk lab analisis. Ya. Analisis kimia, mikroorganisme, biologi. Kalau yang dari mesin press minyak itu, ya. kelapa itu, kan sempat Bapak kasih tunjuk tuh. Itu minyak seperti apa sih? Coba bisa kita lihat. Ini minyak. Yang kami produksi terakhir itu kita menghasilkan minyak beku. Minyak beku ya Bapak? Iya, ini minyak beku ini. Iya, ini minyak beku. Jadi ini minyak dari santan murni? Santan murni. Tidak ada campuran air sama sekali? Kita sudah ambil airnya. Iya. Ya, kita pisahkan airnya dan kita simpan santan murninya, dia jadi beku. Jadi mau ambil dengan sendok saja. Atau kalau kita simpan di tempat-tempat yang bisa dibuka dengan plastik, dipotong-potong, digoreng saja langsung jadi minyak. Bisa lihat di FB saya ada. Ini untuk misalnya ini produk pangan ya Bapak ya? Ya, ini salah satu produk pangan dan obat-obatan kan. Ini antioksidan dan dia tidak mengalami oksidatif karena tidak dimasak. Dia sama dengan VCO sebenarnya. Tapi VCO sudah dalam bentuk minyak cairan. Kita minyak beku seperti mentega. Ini minyak Jadi saat mau digunakan tinggal dipotong, ya. Dipakai. Jadi disimpan lagi. Jadi ini yang simpannya di stopless. Ya kalau kita sudah produksi banyak, bisa saya disimpan dalam bentuk-bentuk blok-blok kecil. Ya. Jadi sekali pakai mungkin kalau setelah mendidih itu 2 sendok, beberapa mililiter untuk mau menggoreng apa. Minyaknya warna putih bersih. Karena ini santan murni. Ini kara murni. Ini disebut kara. Itu yang kita harus pakai alat press yang modern. Jika betul-betul kita. Jadi ini bisa dipakai untuk misalnya konsumsi dan juga pengobatan, kosmetik. Iya. Kosmetik kan saya kira lipstik, pembersih kulit, pelembab kulit pasti ada kebutuhan lemak yang baik. Dan salah satu lemak yang baik itu dari kelapa murni, biji bunga matahari, itu mereka dekat
atau ada biji-biji tanaman yang lain. Tapi pada umumnya di dunia itu pakai minyak murni. Seperti yang terjadi produksi di India itu juga kelapa di oven langsung dipres, tidak masak. Iya. Ya, langsung seperti kan, tapi dia dalam bentuk minyak. Kami dibekukan. Jadi orang beli dalam bentuk blok-blok. Ya ada inovasi-inovasi yang lain. Rencana mau produksi besar ini kapan kira-kira? Saya kira kami tidak mungkin produksi besar. Ini kita tawarkan kepada publik, kepada masyarakat. Jadi kalau mereka punya kelapa dan punya freezer, mereka bisa bentuk simpan minyak dalam bentuk blok. Iya. Ya, tidak butuh botol. Sehingga mau pakai itu masih terasa santannya. Jadi begitu Anda mau bikin kolak, kalau satu kan pakai minyak. Ini bisa langsung pakai ini. Ini ada minyak dan santan satu. Jadi kalau bikin kolak juga bisa pakai ini. Tapi mau jadi minyak tinggal goreng langsung. Ada air sedikit. Nanti bisa lihat di saya FB. Siap. Ada di sana. Ya. Siap. Oke, terima kasih Iya. teman-teman sahabat Timur Savana. Ini adalah kondisi lab Ya. di Unkris. Jadi ini Bapak Seth ini kepala labnya sekaligus pengajarnya. Jadi di halaman lab ini Bapak Seth selalu gunakan Ya. untuk Dan ini ruang kuliah saya. melakukan aktivitas Ya. kuliah. Ruang kuliahnya kursi bekas, papan tulis bekas. Papan tulis juga terbalik saya. Iya. Orang kan gantung, ini saya papan tulis ini. Jadi tulis, anak-anak bisa foto. Jadi kita ruang kuliah, ini semua barang bekas. Saya tidak pernah kasih kuliah di tempat yang modern. Karena saya pikir bahwa kursi bagus, meja bagus, dan tembok bagus tidak memintarkan orang. Tapi diskusi antara lecturenya, dosen, gurunya dengan siswanya dalam proses saling mengkritisi, saling menghantam, bertukar pikiran, itu yang memunculkan ide-ide baru. Saya tidak butuh tembok yang bersih, saya tidak butuh sapu lantai, jadi anak kita tidak butuh pel. Inilah saya ruang kuliah ini. Ruang kuliah itu ya, menurut orang lain jorok, kursi bekas. Ini saya punya kursi-kursi bekas yang sudah dibuang. Yang ini kursi-kursi kayak ruang kuliah nih. Yang kan lucu ya, ini kursi bekas. Ini papan tulis juga bekas yang saya bikin meja. Jadi papan tulis sekalian meja. Inilah ruang kuliah saya, sekalian garasi, sekalian. Jadi kami tidak butuh tenaga kerja berlebihan untuk bersihkan, belanja yang mahal-mahal. Karena saya pikir bahwa transfer pengetahuan kita butuh otak antara mahasiswa dan dosennya, bagaimana bisa bercerita, bisa bertengkar, bisa menemukan ide, bisa menemukan inovasi-inovasi baru. Itulah fungsi pendidikan, bukan tembok, bukan kursi baru, lantai, AC juga ini. AC. Kami tidak butuh itu. Kami butuh sebuah proses. Jadi ya ini ruang kuliah saya sekalian ini tempat buat pembibitan. Anda lihat, ya kan? Jadi kita langsung duduk, kami buat bibit. Jadi ini ruang kuliah seperti ini sudah. Ruang kuliah bersatu dengan ruang tempat membuat bibit. Ini ada ratusan anak nangka yang akan kami membagikan ke masyarakat yang dibutuhkan. Kita mengajar mahasiswa bagaimana membuat tanah yang baik untuk pembibitan. Jadi inilah ruang kuliah. Berarti kuliah langsung praktek ya, di sini, kita Bapak, kuliah di ruang di mana dia butuhkan. Ya. Jangan sampai kita kasih dia kuliah tentang pupuk, tapi di sebuah ruang yang ber-AC dan ini dan akhirnya, apalagi dengan dosen yang tidak punya kemampuan. Banyak juga dosen yang sudah sekolah sampai profesor dan dokter. Dan saya juga heran kok tidak bisa baca kalau dia. Teman-teman banyak yang profesor dokter baca, saya tidak bisa. Apalagi dia bisa profesor dokter saya juga. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan guru yang bisa berdiskusi hal-hal baru dengan anak-anak. Itu yang kita butuh. Kita tidak butuh lantai 3, lantai 4, lantai 8. Ya, apalagi ke kampus. Ya, kita butuh lab. Kita tidak butuh mobil dinas. Kampus membutuhkan laboratorium dan dosen yang cakap. Dan ada zona, ada dimensi, ada ruang diskusi yang alot. Ada ruang kritisi yang kuat. Ya toh? Karena kampus, salah satu tugas kampus adalah mengkritisi apa yang terjadi di ruang publik. DPR, pemerintah, presiden, masyarakat harus dikritisi oleh kampus. Karena memang pendahulu-pendahulu filosofi, filsafat zaman dulu, Plato, Aristoteles, Berkeley, itu mereka mengkritisi akhirnya menemukan Eropa yang hebat. Eropa dan Amerika jadi karena begitu kuatnya kampus mengkritisi para pengambil keputusan. Sehingga itulah saya mengajak anak-anak selalu berdiskusi,
tentang bagaimana membuat bibit yang baik, bagaimana membuat tanah, pupuk yang baik, pangan yang baik. Jadi kita tidak butuh ruang yang terlalu mahal. Kita butuh suasana. Kalau konsep kuliahnya Bapak saya dengan anak-anak itu seperti apa? Kuliah rutinnya itu seperti Oh apa? tidak, kami diskusi. Saya kalau ada 20 orang, saya bagi per 3-3 orang. Dan saya berdiskusi mereka, saya katakan pada mereka, Anda mau belajar apa dari jagung? Ya, terus saya pisah. Apa yang Anda mau belajar dari ubi? Apa yang Anda mau belajar dari kelapa? Kita tidak rutin. Ada yang saya kuliah 1 kali, sudah cukup kita bagi tugas, dia pergi. Dia pergi mencari tahu seluruh hal sesuatu dari mana saja. Dia boleh kembali kepada saya kalau ada masalah. Ya kalau dia datang, Pak kita mau kuliah. Ada masalah? Tidak ada masalah, pulang. Jadi kalau tidak ada masalah sebaiknya pulang. Kau Karena pulang dan kau cari uang atau kau tidur. Karena tugas kami diskusi untuk menemukan masalah yang Anda temukan. Yang tidak bisa diselesaikan di luar sana. Jadi salah satu tugas dosen atau tugas kampus atau ini bukan SMA, SMP, itu masih kita bimbing dia untuk bagaimana cara belajar yang baik, membaca buku apa. Tapi kami sudah di level perkuliahan menjadi mahasiswa, kita membawa mereka ke konflik, membawa mereka ke ruang masalah, ruang adu argumen. Nah, orang bisa berargumen kalau ada dia menemukan masalah. Bagaimana dia berargumen tanpa masalah? Sehingga saya suruh mereka ke pasar, saya suruh mereka ke hypermart, mereka melihat makanan yang terjadi di rumah makan, mereka melihat bagaimana membandingkan minyak kelapa dan minyak bimoli. Kenapa orang lebih memilih minyak bimoli, kenapa minyak kelapa tidak? Ada masalah dengan minyak kelapa kah? Kalau ada kita diskusi. Tapi kalau Anda bilang tidak Pak, biasa-biasa saja, ya kau pulang. Jadi kita tidak boleh buang waktu dengan diskusi yang terstruktur dari buku. Terstruktur hanya boleh dalam berpikir dan menulis. Tapi dalam diskusi harus benar-benar kalau ada masalah. Jangan kita sudah katakan bahwa minggu ini mengajar ini. Tidak. Kadang-kadang kurikulum yang kami bangun itu tidak ada masalah. 12 kali tetap muka, semua tidak ada masalah. Kita ambil dari buku dan ngajar kepada anak-anak. Kalau masalah dia datang dari kampung itu karena babinya makanan kurang. Ayam tidak ada makanan. Simpan jagung rusak. Masalah dia itu. Kalau gitu mari kita diskusi masalah dia. Kan gitu. Jangan masalah buku. Karena masalah buku masalah orang lain. Jangan juga kita diskusi masalah orang lain. Sehingga kalau anak-anak datang tidak ada masalah, saya suruh pulang. Kami libur saja. Kalau ada masalah itu kita penting untuk diskusi. Itulah model program kita. Jadi bagaimana kita rubah cara berpikir dia. Pola pikir dia. Cara pandang dia. Ya, jangan satu cara pandang. Sehingga mahasiswa itu saya kasih beda-beda. Kalau ini sudah pegang jagung, ini pegang ubi, ini pegang kelapa. Jangan semua kita suruh belajar kelapa. Tidak ada variasi di sana kan. Ya kan? Sehingga benar. Tapi kalau kita belajar kelapa pun ada yang hanya pegang dia punya ini. Belajar hanya dia punya ini. Dia punya apa? Dia punya sabut. Ada yang hanya belajar dia punya tempurung. Ada yang belajar dia punya air kelapa saja. Kita bagi. 3 orang hanya belajar air kelapa ya. 3 orang belajar sabut. 3 orang belajar tentang tempurung. 3 orang belajar tentang santan. 3 orang belajar tentang hasil parutan dari santan setelah dipres. 3 orang belajar tentang VCO. 3 orang belajar tentang ini. Jadi hanya variatif di dalam kita belajar kelapa tuh. Ada 10 orang yang mendapatkan ilmu yang berbeda-beda. Jangan sama. Jadi konflik yang mereka dapat tuh fokus. Dan mereka menjadi ahli satu saat. Memang dia ahli membuat tali dari sabut. Membuat keset. Sehingga menjadi spesialis. Karena salah satu ciri ekonomi itu. Ada beberapa ciri ekonomi, salah satu spesialis. Baru Anda laku. Kalau Anda tidak spesialis, tidak laku. Oke, siap Bapak. Jadi kita menciptakan dia menjadi spesialis. Oke. Oke.